Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayatul Gusti dari jurusan Sistem Informasi, dosen pengampu, Son Haji, SAG, MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Insan. Kita manusia adalah makhluk yang unik. Pernahkah kita merenungi mengapa kita unik? Apakah saja keunikan manusia yang membuatnya berbeda dari makhluk Allah yang lainnya? Keunikan pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Dalam bahasa Arabnya mukarram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Salah satu hal yang mengindikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruhnya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ruh ditiupkan pada setiap janin manusia. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah. Selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yaitu rezeki, amal, bahagia, atau sengsaranya. Alam ruh adalah kehidupan pertama yang dilalui oleh setiap manusia. Kemudian pada hari ke-120 dari pertumbuhan sebuah janin, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, ruh ditiupkan pada jasad manusia. Inilah alam rahim sampai dengan jabang bayi keluar dari rahim ibunya. Begitu lahir, manusia memasuki alam baru yang disebut alam dunia. Kemudian manusia akan dimatikan, jasadnya hancur, dan ruhnya berpindah ke alam barzah. Pada hari kebangkitan, ruh setiap manusia akan dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing untuk kemudian menghadapi pengadilan Allah dan menerima pembalasan yang sempurna atas semua yang telah ia lakukan selama hidupnya. Indikasi lain dimuliakan manusia adalah diberikannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai potensi seperti akal, pikiran, kelebihan berbahasa, dan keindahan fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Samping itu, manusia juga dimuliakan dengan ditundukkannya alam semesta untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah telah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Dengan demikian Allah menciptakan gunung-gunung, lautan, sungai, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan sebagainya hanyalah untuk kepentingan manusia. Karena Allah telah menundukkan semua itu untuk manusia, maka manusia pun dengan akal pikirannya bisa mengelola dan memanfaatkan semua itu untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Pemurah kepada manusia. Lalu apakah manusia tidak akan mensyukurinya? Keunikan kedua, manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak.
dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Hanya saja tidak semua manusia bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Sebagaimana manusia justru sebaliknya berlaku hianat. Adapun amanah manusia pada dasarnya ada dua. Amanah pertama adalah beribadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sedangkan amanah manusia yang kedua, sedangkan amanah manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Unikan ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk berfirman, taat dan bersyukur, atau sebaliknya kufur, ingkar dan tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih itu, manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka ia pun akan mendapat pahala, balasan kebaikan, dan surga. Sebaliknya, jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun mendapat dosa, balasan keburukan, dan neraka. Di samping beberapa keunikan di atas, kita juga harus menyadari bahwa hakikat manusia diciptakan dan dimatikan adalah untuk diuji selama di dunia ini. Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Quran Surat Al-Mulk ayat 1-2. Dalam ayat lain, Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Manusia juga akan diuji atas apa saja yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Allah memberi anugerah yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk menguji apakah seseorang bisa menggunakan setiap anugerah yang diberikan secara benar sesuai dengan yang dikehendaki atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menghendaki menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan." Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-An'am ayat 165. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan Marifatul Insan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita lanjut saja pembahasan tentang etika, moral, dan akhlak. Kita langsung bahas saja. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan moral, etika, dan akhlak mulia secara komprehensif, baik segi materi, metode, pendekatan, dan pelaksanaannya. Ajaran Islam tentang iman, Islam, dan ihsan dinilai belum sempurna jika tidak menimbulkan dampak pembinaan akhlak dan karakter mulia.
Di era global yang semakin maju ini, perilaku seorang muslim semakin beraneka ragam. Umat muslim cenderung mengikuti pola hidup yang mewah dan bergaya, dan tidak mencerminkan bahwa mereka umat muslim yang pada hakikatnya tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan lupa dengan adanya etika moral dan akhlak yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada kenyataannya manusia sekarang kurang pengetahuan tentang etika moral dan akhlak. Selama ini pelajaran etika moral dan akhlak sudah diperkenalkan sejak kita berada di sekolah dasar, bahkan pengenalan etika moral dan akhlak sudah diajarkan dalam lingkup keluarga. Namun ternyata pelajaran etika moral dan akhlak itu hanya dibiarkan saja tanpa aplikasi ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga pelajaran yang telah disampaikan menjadi sia-sia dan tidak berguna. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, sangatlah tidak terpuji jika kita para generasi penerus bangsa tidak memiliki etika moral dan akhlak. Oleh karena itu, kami menyusun makalah ini agar setidaknya dapat menjadi acuan dalam perbaikan etika moral dan akhlak masyarakat. 1. Apakah pengertian dari etika moral dan akhlak? Apakah hubungan tasawuf dengan akhlak? 3. Apakah indikator manusia berakhlak? 4. Bagaimanakah pengaruh era globalisasi dan modernisasi bagi etika, moral, dan akhlak manusia? 5. Bagaimana cara membentuk manusia berakhlak? Konsep etika, moral, dan akhlak. Secara substansial, etika, moral, dan akhlak memang sama, yakni ajaran tentang kebaikan dan keburukan, menyangkut kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam dalam artian luas. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ukuran kebaikan dan keburukan itu sendiri. Dari segi etimologi, ilmu asal usul kata, etika berasal dari kata Yunani yang berarti etos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Ahmad Amin misalnya mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Etika berhubungan dengan 4 hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal, pikiran, atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut baik atau buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Keempat, dilihat dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif, yakni berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan ciri-ciri yang demikian, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Arti moral dari segi bahasa Latin, mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Selanjutnya, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Selanjutnya, pengertian moral dijumpai pula dalam The Advanced Learner Dictionary of Current English. Dalam buku ini dikemukakan beberapa pengertian moral sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. 2. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah. 3. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.
Berdasarkan kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak ialah hal ihwal yang melekat pada jiwa sanubari. Dari situ tumbuh perbuatan-perbuatan secara mudah tanpa dipikir panjang dan diteliti terlebih dahulu. Apabila al-ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut pikiran dan syariah, maka tingkah laku itu disebut akhlak yang baik. Apabila menimbulkan perbuatan yang buruk, maka tingkah laku disebut akhlak yang buruk. Akhlak terpuji dan baik tidak akan terbentuk begitu saja. Landasan dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kedua, landasan itu dapat dijadikan cermin dan ukuran akhlak seorang muslim. Ukuran itu ialah iman dan takwa. Betapa penting kedudukan akhlak dalam akhlak dan Islam, Al-Quran memuat ayat-ayat secara spesifik berbicara masalah akhlak. Malah setiap ayat yang berbicara hukum sekalipun dapat dipastikan bahwa ujung ayat tersebut selalu dikaitkan dengan akhlak atau ajaran moral. Ayat-ayat yang pangkalnya menjelaskan ketentuan hukum biasanya ujung ayat mengutarakan masalah akhlak. Sebagai contoh terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bertakwa artinya menjauhi perbuatan buruk dan melakukan perbuatan baik. Perbedaan etika, moral, dan akhlak. Dalam etika, menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akar pikiran atau rasio, sedangkan dalam moral menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat, dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis. Akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka akhlak bersifat mutlak, absolut, dan tidak dapat diubah. Sementara etika moral berdasarkan pada sesuatu yang berasal dari manusia, maka lebih bersifat terbatas dan dapat berubah sesuai tuntutan zaman. Jika pengertian etika dan moral dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk. Habis. Lalu selanjutnya hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan, kepada Allah dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Tuhan tetapi juga dapat melihat Tuhan al-ma'rifah secara menurut dalam tasawuf disebut bahwa Tuhan yang Maha Suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Jika ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain. Maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara mensucikan hati agar setelah hatinya suci yang muncul dari perilakunya adalah akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Perbaikan akhlak menurut ilmu tasawuf harus berawal dari penyucian hati, yaitu iftinah al-manhiyat. Ada al-wajibat, ada al-mafilat, dan riyadoh. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya dalam bentuk pengakuan, apalagi kalau hanya dalam bentuk pengetahuan. Yang kafah adalah iman, ilmu, dan amal. Amal itulah yang dimaksud akhlak. Tujuan yang hendak dicapai dengan ilmu akhlak adalah kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari satu segi, akhlak adalah buah dari tasawuf, dan istiqomah dalam hati pun bagian dari bahasa ilmu tasawuf. Indikator manusia berakhlak, kata Imam Al-Ghazali adalah tertanamnya
iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dan perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang ada nifak atau kemunafikan di dalam hatinya. Nifak adalah sikap pendua terhadap Allah. Tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatannya. Taat akan perintah Allah dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya dapat menyilaukan hati. Sebaliknya, melakukan dosa dan maksiat dapat menghitamkan hati. Barang siapa melakukan dosa kemudian menghapusnya dengan kebaikan, tidak akan gelap hatinya. Hanya saja cahaya itu berkurang. Dengan mengutip beberapa ayat dan hadis selanjutnya, Al-Ghazali mengemukakan tanda-tanda manusia beriman. Manusia beriman adalah manusia yang khusyuk dalam sholatnya. 2. Berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. 3. Selalu kembali kepada Allah. 4. Hanya mengabdi kepada Allah. 5. Selalu memuji dan mengagungkan Allah. 6. Bergetar hatinya jika nama Allah disebut. 7. Tidak menyakiti orang lain baik dengan sikap maupun perbuatannya. 8. Tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan dan lain-lain. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak berbicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya, selalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak mendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau akhlak dipahami sebagai pandangan hidup, manusia berakhlak adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan Allah, sesama makhluk, dan alam semesta. Lalu pembahasan selanjutnya, pengaruh era globalisasi dan modernisasi terhadap etika moral dan akhlak generasi muda. Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan globalisasi yang berasal dari kata global atau globe artinya bola dunia atau mendunia. Jadi globalisasi artinya suatu proses masuk ke lingkungan dunia. Modernisasi dan globalisasi dapat mempengaruhi sikap pemuda-pemudi dalam bentuk positif maupun negatif. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Sikap positif, penerimaan secara terbuka, lebih dinamis, dan tidak terbelenggu hal-hal lama yang bersikap kolot. 2. Pola pikir pemuda-pemudi bangsa ini lebih cerdas dan tidak sulit mendapatkan pendidikan karena hampir semua wilayah sudah disamaratakan terhadap dunia pendidikannya. 3. Mempermudah masyarakat dalam segala aspek dan bidang tertentu. 4. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 5. Tidak lagi terikat oleh budaya atau aturan-aturan tertentu. 6. Mengembangkan sikap antisipatif dan selektif kepekaan dalam menilai hal-hal yang akan atau sedang terjadi. Selanjutnya, sikap negatifnya tertutup, was-was, dan tidak peduli atau apatis. Mudah terjadi konflik antara kelompok atau individu. 3. Masyarakat ada sebagian menerima, ada juga sebagian yang menolak terhadap globalisasi. 4. Masyarakat awam kurang memahami arti strategis modernisasi dan globalisasi. 5. Kurang selektif dalam menyikapi perubahan modernisasi dengan menerima setiap bentuk hal-hal baru tanpa adanya seleksi atau filter. 6. Mudah terjadi penyimpangan dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak hal-hal negatif lain yang tanpa kita sadari. Itu akan membawa kerugian bagi bangsa ini ataupun kemajuan yang bernilai positif untuk bangsa ini. Selanjutnya, cara membentuk manusia berakhlak. Pertama, memantapkan pendidikan akidah akhlak di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. 2. Mengintegrasikan antara pendidikan dan pengajaran. Sesungguhnya pada setiap pengajaran terhadap nilai edukatif, misalnya pengajaran matematika mendidik manusia agar bersikap, berpikir sistematif dan logis, objektif, jujur, ulet, dan tekun. Begitu juga fisika mendidik manusia agar syukur nikmat yang terdapat pada penciptaannya. Ketiga, adanya tanggung jawab bersama
Pendidikan akidah akhlak bukan hanya tanggung jawab guru agama saja, tetapi tanggung jawab semua pendidik, orang tua, dan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali pengambil kebijakan di pemerintahan. Keempat, pendidik harus menggunakan semua kesempatan berbagai sarana termasuk teknologi modern dan dengan teknologi itu pula dijadikan sarana pembentukan akhlak. Selanjutnya, kondisi akhlak remaja saat ini dan permasalahan yang ditimbulkan. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai penurunan akhlak masyarakat yang didapat dari berbagai masyarakat. Yang pertama, 15-20% dari remaja usia sekolah di Indonesia sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. 2. 15 juta remaja perempuan usia tahun melahirkan setiap tahunnya. Hingga Juni 2009 telah tercatat 6.332 kasus AIDS dan 4.527 kasus HIV positif di Indonesia. Dengan 78,8% dari kasus-kasus baru yang terlaporkan berasal dari usia muda. 4. Diperkirakan terdapat sekitar 270.000 pekerja seks perempuan yang ada di Indonesia, di mana lebih 60%-nya adalah berusia 24 tahun atau kurang, dan 30% berusia 15 tahun atau kurang. 5. Setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia, di mana 20% diantaranya adalah aborsi yang dilakukan oleh remaja. 6. Berdasarkan data kepolisian, setiap tahun pengguna narkoba selalu naik. Korban paling banyak berasal dari kelompok remaja, sekitar 14.000 orang atau 19% dari keseluruhan pengguna. 7. Jumlah kasus kriminal yang dilakukan anak-anak dan remaja tercatat 1.150. Sementara pada tahun 2008 hanya 713 kasus. Ini berarti ada peningkatan 437 kasus. Jenis kasus kejahatan itu antara lain pencurian, narkoba, pembunuhan, dan pemerkosaan. 8. Sejak Januari hingga Oktober 2019, kriminalitas yang dilakukan oleh remaja meningkat 35% dibanding tahun sebelumnya. Pelakunya rata-rata berusia 13 hingga 17 tahun. Kemerosotan akhlak di atas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain salah pergaulan. Apabila kita salah memilih pergaulan, kita juga bisa ikut-ikutan untuk melakukan hal yang tidak baik. 2. Orang tua yang kurang perhatian. Apabila orang tua kurang perhatian, anaknya memperhatikan anaknya, bisa-bisa anaknya merasa tidak nyaman berada di rumah dan selalu keluar rumah. Hal ini bisa menyebabkan remaja terkena pergaulan bebas. 3. Ingin mengikuti tren. Biasanya bisa saja awalnya para remaja merokok karena ingin terlihat keren, padahal hal itu sama sekali tidak benar. Lalu kalau sudah mencoba merokok, dia juga akan mencoba hal-hal lainnya seperti narkoba dan seks bebas. 4. Himpitan ekonomi yang membuat para remaja stres dan butuh tempat pelarian. 5. Kurangnya pendidikan agama dan moral. 6. Faktor-faktor di atas sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya pesat teknologi pada zaman sekarang, harus informasi menjadi lebih transparan. Kemampuan masyarakat yang tidak dapat menyaring informasi ini dapat mengganggu akhlak. Pesatnya perkembangan teknologi dapat membuat masyarakat melupakan tujuan utama manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah. Untuk mengatasi masalah ini, kami memberikan beberapa solusi berdasarkan permasalahan yang ada di atas sebagai berikut. Yaitu 1. Untuk menghindari salah pergaulan, maka kita harus pandai memilah-milih teman dekat, karena pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak. 2. Peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Perhatikan dari orang tua juga sangat penting, karena pada banyak kasus, kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan dampak buruk pada sikap anak. 3. Memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Misalnya kebiasaan merokok. Dewasa ini orang-orang menganggap bahwa merokok meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Padahal jika dilihat dari sisi kesehatan, merokok adalah menyebabkan banyak penyakit, baik pada perokok aktif maupun pasif. Sehingga kebiasaan ini tidak hanya akan mempengaruhi diri sendiri, melainkan orang-orang di sekelilingnya. 4. Meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, dan beramal soleh.
Lalu selanjutnya, etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batasan-batasan suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai yang dinyatakan benar, salah, baik atau layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup sebagai pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik, buruk dalam hubungannya dengan holik atau dengan sesama makhluk. Tiga hal tersebut, etika, moral, dan akhlak, merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menyatakan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kehidupan modern yang ditandai oleh berbagai tantangan dan cobaan yang bersifat mendasar, tampaknya perlu diatasi dengan cara yang mendasar pula, yaitu dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, khususnya yang berkaitan dengan akhlak tasawuf. Kami sebagai penyusun makalah ini mengharapkan agar generasi muda memiliki etika, moral, dan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.